Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah, NIM 2019-2131. Di sini saya akan menanggapi materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yakni tentang uang dan fungsinya. Di sini yang pertama di sini adalah definisi uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Ketika orang bertransaksi jual beli, yakni menggunakan uang sebagai alat tukar. Seperti contoh, kita mau beli sepatu. Bagaimana caranya kita akan mendapatkan sepatu itu? Ya, kita harus menukar sepatu dengan uang. Karena apa? Uang itu adalah alat tukar menukar, baik uang kertas atau uang logam. Uang di sini adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam kegiatan jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya. Jenis-jenis uang dan bahan pembuatannya, yakni yang pertama uang logam yang berupa emas dan perak, seperti contoh itu uang yang 100 rupiah sampai 1.000 rupiah. Kan yang 1.000 itu ada yang logam, ada yang kertas. Dan yang kedua uang kertas, yakni dari uang 1.000 sampai uang 100.000. Jadi dari jenisnya kan sudah jelas bahwa uang itu ada yang bentuknya logam dan juga ada yang bentuknya kertas. Jenis uang menurut lembaga itu yang mengeluarkan, yakni uang kartal. Uang kartal di sini berbentuk logam dan kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral. Yang kedua uang giral yang dikeluarkan oleh bank berupa giro. Nilai jenis uang yakni ada uang penuh dan juga uang tanda. Yang selanjutnya fungsi asli uang, yakni yang pertama uang sebagai alat tukar. Ya seperti tadi itu contohnya, ya misal kita mau beli mobil, bagaimana caranya kita agar mendapatkan mobil itu? Ya kita harus menukar dengan uang supaya apa yang kita inginkan akan tercapai. Yang kedua sebagai satuan hitung, seperti menghitung kekayaan. Dan yang ketiga sebagai penyimpanan nilai. Penyimpanan nilai di sini seperti kita menyimpan uang di ya bisa nabung sendiri, ya nyelengi itu. Kita bisa nabung di bank. Kita semakin banyak menabung uang itu akan semakin banyak nilainya. Ya kan? Fungsi turunan uang di sini sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Sepertinya gini, contohnya mau beli tanah yang kita bayar, mau beli tanah ya kita bayar dengan uang sebagai alat tukar menukar yang sah. Dan yang kedua sebagai alat pembayaran utang. Nah, di sini uang juga bukan cuma bisa sebagai alat tukar menukar untuk membeli. Jadi uang di sini juga sebagai membayar utang. Dan yang ketiga sebagai menginput kekayaan atau nyimpen gitu. Suka nyimpen ke bank gitu. Dan yang ketiga sebagai pemindah kekayaan. Contohnya gini, misal saya mempunyai sawah di Surabaya, tapi saya ingin mempunyai sawah di Jakarta. Bagaimana caranya? Ya begini, sawah yang ada di Surabaya ya kita jual, nanti uangnya kita beli sawah di Jakarta. Jadi begitu. Dan yang selanjutnya sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya fungsi uang menurut ekonomi Islam, yakni sebagai alat tukar dan sebagai alat hitung dan juga
sebagai penyimpan kekayaan. Kesimpulannya di sini, uang adalah alat tukar menukar yang sah diterima oleh masyarakat dan sebagai alat transaksi yang mana uang itu bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu. Baik, sekian, terima kasih. Mungkin begitu saja. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.